Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Mapan Jet. Welcome yang baru gabung. Sekarang gua mau lanjutin main game A Space for the Unbound yang part ke-6 ya guys ya. Sekarang kita udah part ke-6, gak berasa. Dan oke, langsung aja kita lanjut main ya guys ya. Nah, sedikit flashback. Terakhir itu kita sampai ke space dive si Lulu untuk menyadarkan si Bu Puspa ya, kalau nggak salah namanya ya. Bu Puspa itu temennya siapa ya? Coba kita lihat dulu ya guys ya, sambil inget-inget lagi. Yang pasti sekarang kita disuruh cari barang bukti untuk si Lulu tuh menyadarkan di persidangan space dive si Lulu buat si ibu yang kembang api itu tuh guys, yang pegang lilin. Oke, lanjut aja kita gamenya ya. Saatnya mencari barang bukti. Dari mana aku harus mulai ya? Oh kan bener, namanya Bu Puspa. Oh Tuhan, apa ada yang tahu Bu Puspa kenapa? Kalaupun ada, pasti teman lama sekaligus tetangganya yang tahu. Teman lama sekaligus tetangganya, maksudku Bu Sekar. Dia tinggal di daerah sini, rumahnya dihiasi oleh pot bunga. Bu Sekar, teman lama sekaligus tetangga Bu Puspa. Aku harus menemukannya dan mencari tahu soal Bu Puspa. Oh kalau nggak salah tuh terakhir tuh kita dapat info dari Nguping ya, kalau si Raya itu lagi nyari vendor kembang api kalau nggak salah ya. Dan si Lulu itu nyaranin kalau dia koneksinya dia itu, kalau dia setiap bikin acara, kalau mau ada kembang api nyarinya sih si Bu Puspa ini nih guys. Dan nggak tahu kenapa si Bu Puspa mungkin nyalain kembang api di dalam rumahnya, jadi entengnya pada bolong-bolong gitu tuh guys. Sekarang kita ke Bu Sekar aja langsung ya, ini pasti Bu Sekar nih. Misi Bibi, apa Bibi adalah Bu Sekar, teman namanya Bu Puspa? Teman lamanya, mungkin bisa dibilang begitu. Katanya ada keributan karena balai warga terbakar, dan kalau itu benar berarti Bu Puspa. Oh ya guys, mohon maaf sebelumnya kalau gua bacanya agak kurang menghayati ya, kan ternyata main game yang bacanya panjang itu agak-agak gimana gitu ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya. Gue akan berusaha yang terbaik guys. Dan kalau itu benar berarti Bu Puspa yang malang, dia sampai jadi begitu. Boleh saya bertanya sesuatu? Apa yang Bibi ketahui tentang Bu Puspa? Tidak begitu banyak, tapi aku tahu kalau bunga favoritnya sama denganku. Bunga indah yang tumbuh dari pohon Asoka. Nah, kalau kau tidak keberatan, bisakah kau petik bunga itu dan berikan itu padanya? Mungkin itu akan membantu menenangkannya. Tentang bunga di halaman Bibi? Oh, bunga Asoka itu bunga yang indah dan saat mekar bentuknya persis seperti kembang api. Oh, dia sangat suka bunga itu. Hei nak, kalau kau tidak keberatan, bisakah kau petik bunga itu dan berikan itu padanya? Mungkin itu akan membantu menenangkannya. Lah, ternyata dia punya pohon Asokanya guys. Tidak ada apa-apa, hati-hati. Oke, Bu Puspa, maaf ya, numpang ngambil bunganya. Tanaman ini ada sebuah logo, aku harus memeriksanya lebih dekat. Mulai dari bunga dulu ya. Bunga ini persis dengan bunga yang ada di foto milik Bu Puspa. Pemiliknya membolehkanku untuk memetik bunganya. Oke. Bunga ini akan berguna sebagai barang bukti. Tunggu dulu. Tunggu dulu, gue mau lihat logonya tadi. Ada banyak hal yang masih belum ketahui tentang Bu Puspa. Maaf, aku tidak bisa membantu banyak, tapi aku tahu seseorang yang mungkin mengenalnya lebih baik.
ada anggota klub Yayasan Bunga Hidup yang dulunya adalah orang kepercayaan Bu Puspa. Belakangan ini dia sepertinya sibuk bekerja sebagai pedagang keliling atau semacamnya. Orang lain memanggilnya si peramal. Jangan-jangan bapak-bapak yang suka pakai toa itu ya guys ya. Gimana dia sekarang? Harusnya kau bisa menemukannya di depan bioskop. Katanya dia membuka lapak di situ. Wah bener, kayaknya si bapak-bapak yang pakai toa itu tuh guys. Aduh, padahal gue mau tahu logonya loh. Bioskop kemana ya bioskop ya? Wah, kesini dulu deh. Apa ini? Oh, orang-orangan sawah guys. Oh, orang-orangan sawah ini menyeramkan sekali. Bukan hanya gagak yang bakal takut. Bisa ada orang-orangan sawah di pinggir jalan. Aduh, bioskop kemana ya guys ya? Bioskop. Oh, ke situ tuh. Dingdong. Oh ya benar, ntar kita ke Dingdong. Kita ke arah sana. Nah, dari sini nih. Kayaknya sih ke sini nih, bener gak? Oh, salah arah. Berlawanan ya guys ya. Arah berlawanan, arah sebaliknya. Angkot hijau guys. Loh, pokoknya tutup, terkunci, sepertinya pemiliknya pergi. Ini kan gak, masa bioskop sih itu sih guys. Kayaknya kesini deh. Bukannya Pak yang jaga pos kamling itu ya? Gimana anakku? Dia seharusnya bekerja di sekolah ini. Oh, dia mau jemput anaknya guys. Oh, anjingnya mana? Anjingku kabur lagi. Hei apa? Rasa dia sudah cukup menyukaimu. Bawalah mainan anjing ini, oke? Kalau kau melihatnya lagi, pakailah mainan anjing ini untuk membawanya kembali ke sini. Oke? Ya pak. Ban kempes kenapa ada di sini? Logo bunga itu terlihat seperti lambang bunga yang dijatuhkan Bu Puspa waktu itu. Kenapa rasanya aku jadi sering melihat logo ini? Oh iya ya, logo yang di pot tadi ya. Hei, apa itu mobil Anda yang menghalangi jalan di sana? Pinggangku, apa yang terjadi? Dan mobilku kempes dan pinggangku encok. Tentu saja ini semua terjadi tepat ketika aku sedang buru-buru mengantar dekor untuk festival Lintang. Membayangkan harus membawa bannya ke tukang saja rasanya umurku sudah berkurang 2 tahun. Oh, saya bisa bantu. Oh, mau bantu? Kalau begitu bantu aku menambal ban ini dan aku akan menyingkir dari sini. Oke. Ban, ada ban ini. Baiklah, saatnya menambal ban ini. Tapi itu ban kempes ya? Kita harus ke itu dulu, coba cari inflasi dulu ya guys ya. Untuk ini menghalangi jalan menuju bioskop. Oh bener kan? Kita lihat seperti lambang bunga yang dijatuhkan Bu Puspa tadi. Kenapa rasanya iya? Ulang lagi. Untung kita tahu apa? Ada tukang tambal ban ya, kalau nggak salah dekat warnet tuh. Buat kita beli cilok. Ini mungkin ya.
taruh dulu ah. Paman Budi selalu membuka tokonya bahkan saat ada gempa atau badai sekalipun, tapi sekarang tokonya tutup. Aneh. Ya sudahlah, berkurang satu saingan, beruntungnya aku. Waduh, bener juga ya, cuma beda satu rumah guys. Nah ini dia. Atma, ada kebakaran di balai warga, kau tahu? Aku jadi cemas kalau ingat itu ada di dekat sini. Aku sangat telaten dalam memelihara peralatanku, jadi kecil kemungkinan bisa ada kebakaran. Peralatanmu? Emang apa yang kamu lakukan? Apa kau belum pernah melihat kios tambal ban? Apa kamu tidak punya sepeda atau motor atau mobil? Kuharap aku juga punya. Ya pokoknya kalau ada ban kempes bawalah ke sini, aku akan memperbaikinya. Aku akan berusaha untuk tidak membuat kebakaran waktu melakukannya. Bisa tambal ban ini tidak? Waduh, duitnya ada nggak nih? Bisa dong. Sudah selesai seperti baru lagi. Gila, nggak bayar guys. Oh, mobil pemadam kebakaran yang ngalangin jalan di ujung tadi ya. Maaf nak, kau tidak bisa lewat sini, ada kebakaran di dekat sini. Oke, nggak apa-apa, mau ke bioskop soalnya. Pak Budi ya, toko karunia lontong yang gede tadi punya Pak Budi, bapaknya Erik. Punya ini loh, bannya udah ditambal loh, ini sudah bisa dipakai lagi. Terima kasih banyak nak, kau menyelamatkan punggung jompo ini. Pak, apa bapak kenal Bu Puspa? Seharusnya istriku mengenalnya. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentangnya? Apa yang ingin kau tanyakan? Bolehkah beritahu saya lebih banyak tentang logo bunga itu? Itu lambang Yayasan Bunga Hidup. Klub Bunga Bu Puspa. Istriku dulu anggota klub itu, Yayasan Bunga Hidup. Klubnya sukses, tapi aku dengar Bu Puspa berselisih dengan salah satu anggotanya dan tidak pernah datang ke klub lagi. Karena ada piala yang hilang kalau tidak salah. Apa yang bapak ketahui soal Bu Puspa? Dia adalah wanita yang tangguh, jiwa artistiknya benar-benar luar biasa. Istriku bilang kalau klubnya memenangkan penghargaan pemeliharaan lingkungan di bawah kepemimpinannya. Siapa anggota yang membuat Bu Puspa berhenti? Oh, orang itu dikenal sebagai si peramal. Kau tidak pernah dengar soal dia? Jujur aja orang itu aneh, memakai kacamata hitam bahkan di dalam ruangan. Apa menurutnya itu keren? Terakhir kali aku melihatnya dia sedang berkeliling di daerah sini dan berkhotbah tentang komet dan kiamat. Bagaimana mungkin bisa ada orang seaneh itu? Mungkin itu hanya trik untuk menjual jimatnya. Rasanya aku melihatnya di dekat bioskop tadi, sedang mencoba kabur dari satpam di sana. Kalau dia takut ditangkap berarti dia memang bersalah atas sesuatu. Sudah, baiklah, sampai jumpa. Oke, hati-hati di jalan pak. Peramal itu sepertinya memang punya hubungan dengan Bu Puspa. Dia terakhir ada di sekitar bioskop. Aku harus menemukannya. Ini kan siapa ya namanya ya? Apa kita pernah bertemu Pus? Oh, belum pernah. Panglima, soalnya bioskop kan daerah pertama yang bahaya ya, panggil Panglima aja ya. Poster-posternya sampai pada copot gitu guys.
Ini bioskop yang kudatangi bersama Raya. Kelihatannya bobrok seperti sudah tidak dipakai bertahun-tahun. Pertama kejadian kucing itu, lalu ini. Apa ini yang dimaksud oleh Raya? Sesuatu tentang kekuatan yang lebih tinggi. Aduh, si peramal ngumpet di atas pohon. Tidak ada gunanya bersembunyi, hai penipu. Aku bisa melihatmu. Dia ngotot sekali. Tentu saja ini adalah sifatku. Aku tidak akan bergerak selangkah pun sampai kau kesini. Aku tidak akan bergerak sampai hari pembalasan, sampai ayahku menginjakkan kakinya lagi di bumi. Iya. Ini barang-barang si peramal, tapi dia tidak di sini. Ini sandal menjijikan. Tunggu, jangan bilang kalau ada seseorang di atas pohon. Benar sekali, itu penipu yang terkenal satu kota, si peramal. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan memangnya kau mau apa? Kau tidak bisa menangkapku. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggu di sini sepanjang hari. Kau pasti akan turun. Tidak akan. Aku tidak bodoh. Kau pasti akan menangkapku kalau aku turun. Aku butuh si peramal untuk turun agar aku bisa menanyakannya soal Bu Puspa. Bagaimana aku bisa mengatasi situasi ini ya? Bingung juga kita. Tidak akan bergerak sampai ayahku turun dari surga. Buset, gimana caranya dah? Caranya ya, Pus? Tahu sesuatu kah, Pus? Harus kemana ya? Ini kah? Kamu si pintar yang waktu itu. Kalian bertiga lagi. Kami sudah mempersiapkan kuis baru untukmu. Bahkan jauh lebih baik. Ini rangkaian kuis-kuis. Tunggu, aku sedang tidak punya waktu untuk main kuis lagi. Oh, sekarang kamu terlalu penting untuk kami ya? Sayang sekali. Kalau begitu kamu tidak bisa mendapatkan kamu punya sesuatu tidak? Ya, itu bisa. Mendapatkan huruf Y dari bungkusan permen karet Yoman. Buset, itu salah satu hurufnya dan aku belum punya. Baiklah, ayo kita mulai. Aduh, semoga kuisnya gampang ya guys ya. Apa yang benar? Maksudku, ayo siaplah. Platypus adalah termasuk golongan amfibi gak sih? Salah ya? Apa kau memerhatikan guru di kelas? Untung bisa ulang lagi kalau salah. Mamalia. Yes. Oh, boleh juga kamu jawabanmu benar. Kalau kau bisa menjawab sisa pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu hadiah. Apa kamu sudah siap untuk 5 pertanyaan berikutnya? 5. Aku siap. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah? Mars bukan sih? Houston, kami akan meluncur. Oke, pertanyaan berikutnya. Kapan dimulainya peruntuhan tembok Berlin? Aduh, guys, Google dulu guys, nanggung nih guys, googling dulu kita guys. Kapan runtuhan tembok Berlin? 1989. Ingat, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya.
Yang manakah yang bukan merupakan gas mulia? Aduh guys, kubing lagi guys. Helium ada gak? Ada. Krypton ada, berarti ini terakhir hidrogen. Mungkin bukan mulia tapi sangat berguna. Oke, pertanyaan berikutnya, dimana letak Machu Picchu? Ya Allah, itu pertanyaan macam apa dah? Peru. Idih, benar. Tidak perlu kuberitahu kan. Oke, pertanyaan berikutnya, yang manakah yang bukan tergolong buah? Ya beras lah ya. Karbohidrat yang bernutrisi, 4 sehat 5 sempurna. Wah, otakmu benar-benar encer. Kamu bisa menjawab 5 pertanyaan dengan benar. Ini hadiahmu, 1 bungkusan permen karet Yoman. Ada huruf Y di dalamnya. Asyik, aku belum punya huruf Y. Kumpulkan huruf-huruf lainnya dan tukarkan itu dengan hadiah utama, sepeda baru. Hadiah yang diberikan kepada pemenang dapat dilaporkan untuk keperluan perpajakan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Nah ini ya, PPH apa sih hadiah? Setiap pemenang bertanggung jawab penuh untuk melaporkan dan membayar setiap dan seluruh pajak yang berlaku terkait dengan. Oke, aku mengerti. Kalau begitu pergilah. Ya, harap apa-apa. Gimana caranya kita kasih peramal ya? Oh, ada story. Nak, kemarilah. Bapak tangga. Bener kan, ini bapak yang di pas 1 nih guys, yang kita space dive tidurin pakai musik roncong dong gak sih? Apa yang bapak lakukan di sini? Tangga, bicara apa kau? Aku hanya mau tanya sesuatu padamu. Benar juga, itu kan cuma mimpi. Apa kamu murid sekolah ini? Aku mencari satpam sekolah ini. Waduh, anaknya bapak satpam. Dia biasanya ada di sini menjaga gerbang depan dengan memakai seragam putih beserta celana dan topi biru tua. Oh iya, saya kenal dia. Ada apa pak? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Dia adalah anakku dan sudah bertahun-tahun kami tidak bertemu. Waduh, padahal satu komplek ya guys ya, satu daerah lokal. Atau enggak, mungkin ya, karena itu dalam mimpi ya. Beritahu aku kalau kau melihatnya ya. Katakan padanya ayahnya menunggunya di sini. Baik pak. Di dalam mungkin. Ini kita clueless nih guys ya. Kemana bioskop itu tuh? Oke, percakapan yang sama seperti biasanya. Masih batu akik di TV. Juga beruntung. Gue spam aja ya guys ya, spam interaksi.
Sindrom ingatan palsu. Ya, ini kita sekelas sama Lulu kah? Mejanya Lulu kah? Oke, nggak ada sesuatu yang penting guys. Ini gua percepat aja ya, aku story aja dulu. Sekolah tidak ada apa-apa, setelah keluar lagi aja. Nggak ada apa-apa. Tempat bakso Pak Cakwo ya, juga nggak ada apa-apa. Selain yang jual nggak tahu kemana. Tunggu, coba lurus dulu. Aman Budi. Balapan dek, balapan. Dulu ya. Hihihi. Kok banyak kucing. Oke mod. Kenapa kucing-kucing kita pada berkumpul di sini guys? Ini siapa dia ini? Suka kucing. Suka, aku sangat suka mereka. Bahkan kucing galak yang mendesis dan mencakarmu. Dengar, kucing itu ibarat pelajaran hidup tentang persetujuan. Mereka tidak peduli dengan konsep kesopanan yang dibuat manusia. Kalau mereka merasa tidak nyaman, mereka akan langsung memberitahu kita. Mereka juga tidak harus membiarkan kita mengelus mereka kan. Kamu harus mendapatkan kepercayaan mereka. Pengamatan yang sangat mendalam. Kalau begitu, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan seekor kucing yang galaknya tidak biasa? Buat mereka tenang dengan tanaman spesial. Semua kucing suka catnip. Ini kuberikan sedikit. Nanti beritahu aku bagaimana hasilnya. Apa itu catnip? Mainan punya anjing, bunga asoka. Oh, itu namanya bunga asoka yang untuknya kalau diisep itu manis ya guys ya. Dulu gua pernah tuh guys ngisep di temen waktu SMP sih. Gua disuruh teman gua cobain, katanya manis. Iya bener manis. Medalinya si Lulu kan. Ada soang ya. Waduh, dipatok. Tidak apa-apa, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo ke sini. Soangnya baik guys. Bulu angsa. Ternyata bulu angsa juga sehalus bulu kucing. Gak bisa kesana lagi kita. Jadilah sesuatu. Tunjukkan kembang api dimulai setelah gelap.
bahkan di sini pun gak ada apa-apa. Oh, ini kan sebelumnya ada ini ya, wah, yang suka pakai kostum gitu. Maaf ya guys, ini gua spam interaksi karena gua clueless terakhir gimana caranya si peramal turun dari pohon. Ini kah? Nggak ada apa-apa. Udah sih Pak PNS masih di situ guys. Potong rambut nggak buka-buka. Halo kucing manis. Rasanya aneh memanggil kucing saja, dia mungkin butuh nama. Aku bisa memanggilmu apa ya? Oh, dia udah punya nama. Tofu, beri salam untuk kakak itu ya. Meong. Wih, namanya Tofu guys. Matanya sebelah merah sebelah biru itu ya. Sering ke Ria Cafe untuk menulis, jadi aku kenal hampir semua orang, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu sedang menulis apa? Karyaku juga yang santai tentang menikmati kopi dan berbincang dengan berbagai orang. Kayaknya enak mah, kita kesini lagi ya minggu depan, boleh ya? Ih, boleh dong. Kayaknya enak sih. Oke. Tempat ini bisa terbakar habis bahkan dengan aku menyentuh peralatan dapur saja. Aku bisa mengajarimu memasak tahu. Oh bagus, ada berapa banyak pemadam kebakaran yang kita punya? Kita akan butuh puluhan. Secangkir kopi panas dan suasana tenang ini benar-benar tepat untuk menemaniku di siang hari ini. Ada kebakaran di balai warga, untunglah sudah dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Sekarang kami bisa kembali membuat kue tradisional untuk dijual di festival Lintang. Lemper, onde-onde, pasta, kue kukus. Oh, mendengar itu aku jadi lapar. Aku punya ide kue baru berkat kebakaran di dekat sini. Kue klepon api. Kue klepon biasa, tapi saat disajikan di kafe, kuenya akan langsung dibakar di tempat. Widih, itu ide yang sangat berapi, ya kan? Tapi aku masih mencari bahan yang halal untuk menyulut apinya. Salah ada atau tidak? Kau anak yang ada di pertunjukan biola itu kan? Dia hebat ya, mencurahkan semua emosinya pada dalam musik itu dan terasa sangat personal. Musik yang diciptakan untuk diri sendiri tapi bisa menggerakkan hati orang. Bagaimana aku bisa membuat musik seperti itu ya? Melihatnya aku jadi terinspirasi untuk memainkan laguku sendiri dengan piano ini, tapi kalau aku hanya menirunya, apa aku bisa dibilang kalau itu musikku? Tidak peduli berapa kali pun aku mencoba, aku selalu gagal. Ini membuatku frustasi. Musik yang menggerakkan hati orang, tepat seperti yang kubutuhkan. Kira-kira dia bisa membuat musik seperti apa ya? Space Dive. Wow. Apa ini cerita dongeng? Ada yang mengetuk pintu rumah Tuan Gagak. Adalah seorang anak perempuan yang menawarkan setangkai bunga, dan Sang Gagak pun mengambilnya. Tuan Gagak pun berjalan-jalan di kota sambil mencium bunga itu. Semula ia dengan seseorang yang menawarkannya buah pisang dari kebunnya, dan Sang Gagak pun mengambilnya. Tuan Gagak terus berjalan dan bertemu dengan seorang kakek tua.
Kakek itu menawarkan tongkat jalan miliknya dan sang gagak pun mengambilnya. Sang gagak memiliki semua yang ia inginkan kecuali teman. Dia berubah jadi batu. Dia berubah jadi batu. Dia berubah jadi batu. Pisang. Apa ini guys ya? Terakhir tongkat ya. Batu. Oke, kita salah. Oh, kita harus berikan dia gimana caranya ya? Tangkai bunga, buah pisang, angkat jalan, tangkai bunga, buah pisang, angkat jalan. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak bisa hanya memainkan musik orang lain. Aku harus menciptakannya sendiri. Kita tidak bisa hanya mengambil karya orang lain, karena itu adalah cara mereka berkomunikasi. Kalau kita hanya terus mengambil, maka kita tidak akan bisa berbagi dengan orang lain. Lagu ini adalah pengingat untukku agar aku tidak melakukan itu. Wih, santai dulu ya guys. Vibesnya kayak ini ya guys ya. Aduh, mocha vibesnya kayak nyanyi Indo yang mocha. Kakaknya cantik guys. Unfortunately they can't go. They can't go. They can't go. From the right side of the heart. Bagus guys, lagunya bagus. Indah sekali. Inilah melodi piano yang sangat menyentuh. Kau berhasil. Yang tadi itu menakjubkan. Terima kasih, aku senang kau bisa menerima keegoisanku. Egois. Aku tahu sifat egois itu salah, tapi kenapa aku tidak bisa mendapatkan apa yang memang seharusnya untukku? Cintaku, kenapa aku tidak bisa membawamu pulang? Aku tidak bisa terus di sini. Aku harus menenangkan pikiranku. Aku harus pergi ke suatu tempat yang sepi, mungkin suatu tempat di mana aku bisa menatap sungai. Sungai, rawa-rawa kah? Pria itu, dia terlihat kebingungan. Wow, lagunya bagus kak. Itulah orang-orang suka dengan lagu ini. Tentang apa itu? Ini lagu tentang keegoisan, tentang bagaimana terus-terusan mengambil saja, membuat semuanya jadi tidak berarti. Aku bahagia sekali bisa membagikannya pada semua orang.
Nah ini firefighter, berarti nih kalau kita lurus ke warnet nih guys. Boleh saya bertanya sesuatu? Apa yang Bibi ketahui tentang si peramal? Dulu dia adalah anggota klub Yayasan Bunga Hidup dan juga orang kepercayaan Bu Puspa. Belakangan ini iya, oh ini udah kita tanya. Goyang namanya ya. Ada logo bunga lagi, lihat seperti simbol bunga yang kudapat dari Bu Puspa Yayasan Bunga Hidup ya. Harus cari tahu apa maksud simbol ini. Suara api melengkung terbuka seperti kipas. Dunia tertelan oleh api, langit akan bersinar merah. Hahaha. Orang tolong panggil polisi, jangan mengerumuninya, berbahaya. Mengerikan sekali. Semuanya sudah hancur, untungnya tidak ada yang terluka. Aduh, gimana caranya kita menurunkan si peramal dari pohon ya guys ya. Agak bingung gua nih. Yang kita punya cuma medali bunga mainan. Lulus. Oh, ada Jasuke di sini. Kita harus pergi. Oh, jangan-jangan anaknya si bapak yang di bioskop tadi ya? Iya, jangan-jangan guys. Ini nih Pak, gimana caranya ya? Ngomong-ngomong soal ayah, bener kan? Tadi saya bertemu dengannya di depan SMA lokal. Dia mau bertemu bapak. Maksudmu aku? Tidak mungkin. Kau tidak sedang bersengkongkol dengan pecundang ini kan, Atma? Kau tahu kalau ada banyak temanmu yang tertipu oleh orang ini kan? Tidak, saya serius. Tadi ada seorang pria di depan sekolah yang mencari bapak. Katanya dia adalah ayahnya bapak. Aku tidak tahu apakah kau pintar berakting atau kau memang berkata yang sebenarnya. Terlihat seperti apa pria itu? Sudah tua, terlihat mengantuk, memakai seragam hijau. Ayah? Apa itu benar dirinya? Tidak, ini terlalu mencurigakan. Kalau memang itu dirinya, dia pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Apa nama kedai soto favoritnya? Dan ada apa di tanggal 12 September?
Pertanyaan macam apa itu? Tanyakan saja, aku akan tahu dari jawabannya apakah itu benar dirinya atau aku tidak akan bergerak sampai aku mendapatkan jawabannya. Oke, akan saya tanyakan padanya. Baiklah. Ternyata nggak clueless amat guys. Sorry guys, kurang fokus nih. Oh, kau sudah bertemu dengan anakku. Di mana dia? Ceritanya panjang, tapi dia tidak percaya kalau bapak adalah ayahnya. Dia bilang kalau dia tidak akan mau datang kecuali bapak bisa menjawab pertanyaan darinya. Apa? Dasar anak itu. Aku kesini untuk menemuinya dan dia malah main-main. Jadi apa pertanyaan darinya itu? Sial, apa pertanyaannya tadi ya? Bukan. Ini benar. Kalau bicara soal soto, kedai Kak Hartono masih yang terbaik di kota ini. Ruyuk. Waduh, kelaparan ya. Bunyinya, perutnya bunyi. Membicarakan saja sudah membuat lapar. Di hari ulang tahunku, aku biasa mengajaknya makan soto favoritku untuk merayakannya. Aku kangen masa itu. Itulah jawaban dariku. Semoga itu yang ingin dia dengar. Katakan padanya aku untuk kesini dan menemuiku. Aku kangen sekali padanya. Baik Pak. Kedai Cak Hartono, 12 September adalah hari ulang tahun Pak. Bapak tangga ya. Tangga kita bilangnya ya. Kau sudah dapat jawabannya? Apa nama kedai soto favoritnya dan ada apa di tanggal 12 September? Bukan. Nih. Aku ingat waktu aku masih kecil ayahku suka mengajakku makan di kedai soto Cak Hartono. Suatu hari aku bisa makan sampai 4 mangkuk. Tentu saja aku muntah karena tidak enak sekali rasanya, ada mie yang meluncur keluar dari hidung. Aku jadi sulit untuk menikmati soto sejak saat itu. Tapi itu sudah jadi tradisi keluarga. Jadi aku selalu makan itu di hari ulang tahun ayahku meskipun dia sudah tiada. Masih ada loh itu bapakmu. Sangat merindukannya. Apakah orang yang ada di depan sekolah itu benar-benar ayahku? Aku harus menemuinya. Akhirnya dia sudah pergi. Kakiku kesemutan. Aku harus percaya saja pada prosesnya dan melompat. 3, 2, brak. Mantap. Lompatnya tengkurap ya. Aduh, Bapak tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, memang sakit sekali, tapi lebih baik aku kesakitan begini daripada ditangkap satpam. Tinggi juga itu, ngelewatin tembok dia lompatnya. Terima kasih atas bantuanmu. Nah, apa kau mau pekerjaan? Bohonganmu tentang ayahnya tadi sangat meyakinkan. Itu tidak sepenuhnya bohong. Tentu pedit. Ya, sekarang aku jadi berutang padamu. Bilang aja kalau kau butuh bantuan ya. Saya butuh bantuan sih Pak. Kau membantuku mendapatkan kebebasanku kembali. Kalau kau butuh sesuatu, bilang saja padaku ya. Kenapa Bapak sembunyi? Satpam-satpam itu gencar sekali mengejarku. Ini pasti konspirasi. Kenapa mereka selalu mengejarku? Tidak bisakah mereka biarkan saja warga negara yang jujur dan bekerja keras sepertiku? Jujur. Apa yang sebenarnya Bapak jual? Apa yang kujual? Itu saja karya seni terbaik. Karya seni dengan cita rasa luar biasa yang hanya dapat diapresiasi oleh individu yang paling berbudaya. Orang-orang terpilih yang paham akan pengrajinnya, akan kebenaran sejati. Tapi lihatlah wajahnya. Aku bisa melihat ada keraguan di sana. Pikir ini semua hanya akal-akalan saja kan? Anak namanya dan ya kebalik kali Pak. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang Bapak bicarakan. Apa yang Bapak ketahui soal piala klub bunga? Apa? Siapa kau anak kecil? Sudah lama sekali. Padahal aku berharap urusan piala ini sudah bisa dianggap selesai. Pak, tolong jawab pertanyaannya. Terserahlah, aku sudah tidak mau menumpuk karma buruk lagi. Akulah pelakunya. Aku merusak piala itu.
apa yang terjadi. Piala itu sangat berkilau. Aku sedang mengamatinya. Tidak kukira piala itu bisa lepas dari tanganku. Aku menyembunyikannya. Aku tidak mau Bu Puspa memintaku menggantinya. Aku tidak punya uang dulu. Bahkan sampai sekarang. Aku mencoba memperbaikinya, tapi ada bagian yang hilang. Bagian dengan simbol bunga lambang klub kami. Aku tidak bisa mengembalikannya begitu saja seperti ini kan. Lihat, buruk sekali. Untuk itu mungkinkah? Apakah ini bagian yang hilang itu? Wah, bagaimana kau bisa mendapatkan itu? Bu Puspa menjatuhkannya tadi setelah kejadian kebakaran. Astaga, berikan aku itu. Aku bisa memperbaiki piala ini. Setelah sekian lama dia masih menyimpannya. Aku jadi merasa tidak enak. Kalau saja aku tahu betapa berharganya piala itu, aku seharusnya mengaku saja. Ini, ambillah. Kalau kau tahu soal piala itu, kau pasti adalah teman dari Bu Puspa. Mungkin kau bisa menyampaikan penyesalanku padanya. Kalau kau tahu soal piala itu, kau pasti juga kenal Bu Puspa. Bagaimana kabarnya? Tidak begitu baik. Beliau baru saja membakar balai warga. Ya, tidak mungkin. Udah pasti syok lah ya. Dia memang bersikap sangat aneh sih. Oh, itu bukan apa-apa. Apa? Kau tahu lapangan kosong di sebelah warnet itu? Oh, yang ada poster-poster ditempel. Suatu hari aku melihatnya berdiri di depan papan pengumuman tua di sana, dan dia hanya terdiam tanpa ekspresi selama 10 menit penuh. Dan Bapak hanya memerhatikannya saja selama itu. Iya, menyeramkan sekali. Dia seperti sedang melihat hantu. Lagi pula aku harus bicara apa padanya? Berikan saja piala itu padanya, mungkin itu bisa menghiburnya. Baiklah, terima kasih. Papan pengumuman tua di depan lapangan ya. Itu petunjuk yang bagus. Aku harus memeriksanya. Mungkin ada petunjuk atau bahkan barang bukti untuk persidangan. Oke, mungkin kita sudah dapat bukti kedua piala ya. Bukti ke satu mungkin bunga Asoka, dan bukti ketiga cluenya tadi mungkin adalah papan pengumuman yang dekat sebelah si tukang cimol atau si tukang tambal ban ya. General Store. Nah, ini pemadam kebakarannya udah nggak ada. Ada yang terlihat tidak asing. Coba kita lihat apa aku bisa mencopot ini semua. PT Bunga Api, logo bunga, iklan, logo bunga, logo ini lagi. Aku harus mencari hubungan antara logo ini, balai warga, dan Bu Puspa. PT Bunga Api. PT Bunga Api ini perusahaan yang disebut oleh Bu Puspa kan? Aku harus cari tahu apa maksud semua ini. Iklan yang ini tidak bisa dilepas karena pasti sangat kuat. Ini tentang keajaiban internet dan bagaimana menggunakannya untuk mencari apapun yang kita inginkan. Aku tidak punya petunjuk lain, jadi sepertinya aku harus pergi ke warnet dan mencari informasi tentang PT Bunga Api dan mungkin beberapa hal lainnya. Oke, kita ke warnet sekarang. Siapa kamu? Bermeong, his. Waduh, jangan mencakarku. Pasti ada cara lain untuk mengurus kucing ini. Ada. Kita pakai catnip. Nyeng. Oh, dia membolehkanku mengelusnya. Ada pesawat terbang guys. Terkasih nama siapa dia ya? Kita pernah bertemu Pus, karena dia agak galak jadi kita pakai penyihir. Oke.
Gila, telepon umum ini sekarang udah nggak pernah ada ya. Dulu di depan sekolah gue masih ada nih telepon umum kayak gini. Sekarang lah, jangan harap mungkin ya. Ih. Oke, menurut pemadam kebakarannya masih ada. Tapi mah, tagihannya masih berjalan. Kamu tidak peduli. Kamu sudah bilang kalau kamu harus langsung pulang ke rumah usai sekolah. Kalau kamu masih tinggal di rumah mama, kamu harus bantu-bantu. Ada yang dijemput emaknya guys di warnet. Asik, aku bisa pakai komputer itu. Gila, komputernya billingnya masih jalan guys. Oke juga sih aku ya. Aku belum pernah bermain internet sebelumnya. Aku harus apa ya? Dari PT Bunga Api. Kebakaran hebat pabrik kembang api. Ketemu, ini artikel dari beberapa tahun yang lalu. Kebakaran di pabrik kembang api, menelan 20 lebih korban jiwa. Waduh, sadis juga ya guys ya. Beberapa ledakan terjadi di sebuah pabrik kembang api milik PT Bunga Api. Setidaknya ada 20 orang tewas dengan puluhan orang luka-luka, menurut pihak kepolisian pada hari Senin. Penyebab ledakan masih tidak diketahui. Pemilik perusahaan, Ratna Puspa Dewi. Bu Puspa kah? Nama panjang Bu Puspa mungkin. Ratna Puspa Dewi. Wih, namanya cakep ya guys ya. Masih belum dapat dihubungi beberapa minggu pasca kejadian. PT Bunga Api kemudian dinyatakan bangkrut setelah kejadian tersebut. Namun Ibu Puspa berencana untuk terus menggunakan logo bunga Asoka khas PT Bunga Api. Logo tersebut akan digunakan untuk grup CSR perusahaan Yayasan Bunga Hidup. Gambar papan pengumuman di depan pabrik bekas kebakaran. Ini dia. Papan pengumuman ini menunjukkan lokasi PT Bunga Api yang terbakar. Aku dapat barang buktinya dari Bu Puspa. Nothing found. 404 halaman tidak ditemukan. Aneh. Klik gambar kucing. Apa ini? Ini gambar gift kucing kecil imutnya. Sekarang aku harus mencari yang lainnya. Klik gambar mencurigakan. Set. Zaman dulu udah ada ya ginian ya. Apa ini? Haruskah aku menekan tombol itu? Phishing lagi jajan. Apa aku merusaknya? Hanya restart. Sekarang aku harus mencari yang lainnya. Kita mendingan pergi aja ya guys ya. Sekarang aku hanya perlu klik cetak kan. Apapun yang tadi mencetak sudah bisa diambil ya. OP warnetnya ini guys. Gila, gambar lumba-lumba keren anjir. Kayak ini ya, warnet beneran ya guys ya. Zaman dulu billing lumba-lumba. Coba ngobrol apa nama tempat untuk mengunduh file MP3S itu ya? Forshare mungkin. Sialan, halaman Aspes ini sama sekali terbukanya. Ini hasil cetakan bukan? Biayanya masuk ke tagihan ya. Tagihannya udah dibayar deh. Kau bukan anak yang memakai komputer itu tadi. Sudahlah, ambil aja cetakannya. Aku juga tidak rugi apapun. Artikel ini akan berguna sebagai barang bukti. Sepertinya aku sudah punya cukup banyak barang bukti untuk persidangan. Aku harus memperlihatkannya pada Lulu. Gila, hoki banget ya guys. Tadi ada anak yang dipanggil maknya di warnet ya, diparanin. Nggak ada biaya apa-apa deh. Tes nah. Ada lapang space teh.
dive. Nggak terasa udah mau sejam ya kita main. Baru party ini loh ini. Cara yang mulia, saya punya semua barang buktinya. Bagus sekali. Apa kamu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Ya, yang mulia. Ini suruh milih-milih ini nih gua. Gua nggak hafal materi buktinya. Terdakwa, tolong ulangi kesaksian Anda. Bunga Asoka, keberatan. WD. Saat Anda berkata bahwa gambar ini menunjukkan harta yang paling berharga bagi Anda, itu memang benar. Kesaksian Anda mungkin benar, Bu. Terima kasih. Ya, tugasmu di sini adalah untuk membantahku. Rambut landak. Buset, dikatakan rambut landak siapa? Bu, saya membawa benda yang ada di gambar itu, yang mulia. Jaksa menuntut, tolong bilang padaku kalau kamu tidak membawa peledak ke dalam ruang sidang ini. Tidak, tentu saja tidak. Sang terdakwa berbohong soal gambar ini. Ini adalah gambar kembang api. Gambar yang kabur itu sebenarnya adalah ini, bunga. Wah, terdakwa, pengadilan meminta Anda untuk menunjukkan gambar itu sekali lagi. Wih, bunga Asoka nih namanya guys. Yang tengahnya kalau kita cabut tuh, bunga dicabut terus kita isep tuh, batang bunga kita isep tuh manis guys. Oh benar, memang mirip. Bunganya warna-warna merah gitu ya guys ya. Menarik. Puspa yang asli tidak tergila-gila pada kembang api yang menggelegar, tapi pada bunga Asoka yang lembut yang mekar di taman yang tenang. Benar. Terdakwa, apa ada yang ingin Anda sampaikan soal ini? Bunga Asoka. Sepertinya sang terdakwa jadi tidak dapat berkata apa-apa. Oke, satu menyala. Saya punya bukti lain, yang mulia. Baiklah, tolong tunjukkan. Piala ya, piala. Pialanya buat apa? Bukan piala, keberatan. Lihatlah barang bukti nih, semoga benar ya guys. Kenapa kamu menunjukkan itu? Kurang ajar, kau bisa dikeluarkan dari pengadilan. Tahu, pengadilan akan mengingat ini. Ya salah kita guys. Artikel, keberatan. Anda baru saja mengatakan bahwa PT Bunga Api adalah dalang dari kebakaran itu. Iya, melalui diriku. Aku yang memberikan perintah sebagai kepala perusahaan. Tapi itu tidak mungkin. Yang mulia, lihatlah cetakan artikel ini. Apa ini? Ini adalah potongan dari berita beberapa tahun yang lalu, di mana ada kebakaran besar yang menghanguskan pabrik kembang api. Ya, lalu pabrik itu adalah milik PT Bunga Api, dan di artikel itu tertulis bahwa setelah kebakaran perusahaan itu tidak lagi beroperasi. PT Bunga Api sudah tidak ada bagaimanapun juga selama bertahun-tahun. Wah, kali ini begitu ya. Anda tidak mungkin mewakili perusahaan itu, Bu. Tidak ada lagi yang bisa. Apa Anda mau mengubah pernyataan? Tolong jelaskan pada pengadilan. Baik. Kalau benar PT Bunga Api memang sudah terbakar, tapi aku tidak membakar balai warga demi perusahaan. Aku melakukannya untuk balas dendam. Kota ini tidak pernah menghargaiku, itu saja. Hanya aku yang tahu keindahan kembang api yang sesungguhnya dan cara membuatnya dengan sempurna. Saya punya bukti yang lain, yang mulia. Baiklah, tolong tunjukkan. Jangan-jangan bunga yang biru
sebelah si kuning nyala-nyala itu kesempatan kita ya guys ya, kesempatan salahnya. Piala. Ini kah? Keberatan. Pupus Pak. Jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri. Wah, kayaknya benar nih kita guys. Lu maksudku sang ratu benar. Apa Anda mengingat ini? Itu. Gimana kau mendapatkannya? Saya menemukan pria yang merusaknya. Beliau ingin saya menyampaikan bahwa beliau menyesal dan bahwa beliau dan anggota klub lainnya sangat mengagumi Anda. Jaksa penuntut, jadi piala ini benar, piala ini diberikan untuk Yayasan Bunga Hidup, sebuah klub bunga yang memakai logo PT Bunga Api setelah perusahaan itu bangkrut dan berhenti beroperasi. Jadi begitu, benar juga, aku menyadarinya. Bu Puspa yang asli adalah ketua dari klub tersebut. Beliau membawa kesuksesan pada klub itu hingga mendapatkan piala ini. Anda dikenal dan disayangi sebagai ahli botani yang membawa Yayasan Bunga Hidup ke kejayaannya. Apa Anda ingat piala ini terdakwa? Piala ini sepertinya memang ingat ya. Bukti yang ditunjukkan sampai detik ini mengarah pada satu kebenaran. Bu Puspa, Anda bukanlah si gila api yang suka membakar bangunan. Anda bahkan tidak suka kembang api. Anda menyukai bunga, membuat hidup baru. Anda adalah ahli botani artistik yang menyukai ketenangan dari berkebun bersama dengan teman-teman klub Anda. Orang yang membawa Yayasan Bunga Hidup ke masa kejayaannya adalah Anda, Bu Puspa. Ya, kita akan melakukan apa itu namanya, cross dive ya. Kerja bagus. Kita akan mengembalikan identitas aslinya dengan cepat. Sebenarnya kamu yang akan melakukannya, jaksa penuntut. Kami mengandalkanmu. Ya, baiklah. Cross dive. Kok namanya cross dive ya? Harusnya kan cross dive ya. Oh, tidak apa-apa. Api ini tidak ada gunanya. Wah, itu Bu Puspa dari mana asalnya? Ada yang mengambang di dalam sumur, tapi tidak bisa jadai karena terlalu dalam. Terlihat seperti diagram jalur pipa. Apa ini? A, B, C, D. Ini pasti suatu clue nih. Pipa dan katup. Jalur pipa ini benar-benar seperti labirin. Dan apakah ini katupnya? Sepertinya aku harus mencarinya untuk menyalakan air. Menyiram. Gambar ini menunjukkan bahwa aliran air mengarah ke 4 pipa di atas. Aku harus tahu pipa mana yang ada aliran airnya. Oke, kita coba dulu aja. Jadi satu pipa, kita dapat satu pipa. Oke, kita dapat gagang katut. Wah, Bu Puspa, itu dia. Bu Puspa, saya datang untuk menolong ibu. Tidak ada yang menghargaiku, tidak satupun orang-orang di kota ini. Biarkan saja aku sendiri. Panas sekali. Api ini terasa nyata. Aku tidak bisa mendekat. Aku harus memadamkan api ini dulu. Aduh, ini lagi-lagi ini ya apa?
kelihatannya bukan. Oke, nggak nyala dia. Oke, harus lihat lagi. Penyiram dari A. Jujur aja gue agak bingung sih guys. Dia nunjukin ke 6 dan A. Berhasil kah? Oh, berhasil. Atau kita harus cari yang sejajar ya? A itu mengarah ke 3, 1, 5, 6, 11. Wah, agak bingung gua guys. Udah satu-satu deh ya. Terlalu banyak kemungkinan ini mah. Kita nggak bisa pergi juga guys. Dulu aja gua agak sedikit bingung sih. Gue cobain satu-satu nih guys. Satu sama 10. Ini kita lihat. A nyala ke 10. A nyalanya ke 10. A iya 10. Kenapa bisa nyala ke 10 ya? Oke, nggak tahu apa yang terjadi tapi kita berhasil guys. Kunci. Aduh, nggak bisa. Kunci dia guys. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? 1 dan 11 tadi nyala.
akan masukkan ke sini. Ini gua ambil, ini gua taruh lagi di sini. Jadi suara air kah? Ada. Ada apa-apa? Aduh, bingung guys. Gue bingung jujur aja. Mulai dari sini deh. Oke, kita dapat sesuatu. 2 dan 11. Kenapa bisa 2 dan 11? Entahlah. Kunci basah. Sebuah kunci, bagaimana ini bisa ada di sana? Buka, ada apa di dalamnya? Satu pipa. Aduh. Sekarang satu pipa ya. Ini arahnya ke A. Gimana cara buka A? Mungkin gitu kali ya. A itu terhubung dengan 3. Maybe gitu ya. Gue juga bingung deh. Ada yang berjalan apa-apa. A langsung terhubung dengan 3. Mungkin 2 ini gue harus ambil. Lalu gue hubungkan ke 1. Oke, gak bisa apa-apa. Itu 3 dan 1. Menyiram datangnya dari sini. Kalau gue mau ke sini, untuk 11, gue mau ke A sekarang ya. Let's see, kalau gue ke A, mungkin gua harus ke sini 11. Apa 11? Gak bisa. 1 yang pasti 1, 5, 6. Atau 56 mungkin ya. Gua berhasil lah guys ya. Gua berhasil, gua bingung nih. Berhasil kah? Gak berhasil. Lupa ini belum apakah ini KPP seperti aku harus mencarinya untuk menyalakan air. Menyiram. Gambar ini menunjukkan bahwa aliran air mengarah ke tempat pipa yang di atas. Serta pipa mana yang ada aliran airnya. Nih 3, 1, 5, 6. B, pipa yang B. 3, 1, 5, 6. Oh, sorry ya guys, lama ya guys ya. Ambil dulu. Tidak terjadi apa-apa.
Guys, gua agak sedikit bingung. Bentar ya guys ya. Oke guys, kita coba lagi ya. Harusnya sih bentar ya. Kita coba lihat dulu. Mungkin ini bisa nih, mungkin ya, coba aja dulu ya. Mungkin di sini lalu sini. Oke, berhasil guys akhirnya. Sepertinya pengaturan kartu kita sudah benar. Gila, ada bunga asoka kayak itu bunganya mekar dengan indah. Akhirnya kita berhasil labirin pipa ini ya, agak aneh sih tapi akhirnya setelah coba-coba, maaf ya guys lama. Perasaan ini kira ini perasaan yang menyesalkan, tapi mungkin ini sebenarnya perasaan bahagia. Aku sampai lupa betapa menyenangkannya merawat sesuatu yang seindah ini. Waduh, Raya datang lagi. Halo Bu. Tuh kalau si Raya kalau datang langsung tangannya dikebelakangin gitu ya. Raya ya, ini bunga-bunga untuk festivalnya. Terima kasih sudah memesan banyak dari kami. Sama-sama Bu, tapi saya masih butuh yang lainnya. Oh, apa itu? Apa kau mau bunga camellia atau mungkin aster? Mereka sedang musim. Bukan itu, saya ingin memesan kembang api darimu Bu. Apa Raya? Kau tahu kalau aku sudah tidak bisa lagi. Saya tahu, tapi saya pikir mungkin kalau saya tidak sayang, maafkan aku. Tapi tolong jangan memaksaku, jangan tidak sopan seperti itu. Tidak berarti tidak, Nona. Kau harus menghormati orang tua, Nak. Sepertinya yang dikatakan Lucy memang benar. Lucy? Oh iya, teman-teman sekelasnya memanggilnya Lulu. Tidak. Jangan ini lagi, aku tidak mau mendengarnya. Wih, gila, ekspresi Raya langsung matanya tajam guys. Kau Raya, teman sekelasnya yang tidak punya teman kan? Mereka bilang kau gadis yang pendiam. Kenapa orang-orang terus mengatakan hal-hal yang ingin aku lupakan? Kau tidak bisa terus hidup seperti itu sayang. Tidak heran kalau kau tidak bisa mendapatkan kembang api dari penjual lainnya. Kalau Lucy pasti bisa. Tolong berhenti membandingkan saya dengan Lulu. Oh, aku tahu. Jadi ketua komite pasti berat kan? Bagaimana kalau kau minta Lucy membantumu? Dia pintar dalam hal seperti ini. Menurut ibu, saya tidak bisa diandalkan. Dia memakai kekuatannya guys. Dia menyalahgunakan kekuatannya ya. Kenapa semuanya seperti ini? Bahkan aku tidak bisa membuat dunia yang aku inginkan di sini. Aku pergi ke tempat itu saja untuk membeli kembang api. Aku tidak butuh dia. Raya, tunggu. Mereka pergi. Lagi. Sama seperti kejadian Pak Agung. Sekarang apa? Oh, kalau terakhir kita ini ya, medali ya. Medalinya Lulu. Ini. Sekarang bunga lili. Bunga terlihat seperti bunga lili, tapi bunganya ada 2. Ada kartu bertuliskan untuk Lucy. Lucy? Kenapa dari tadi kita dapetnya yang membawa nama Lucy ya? Sudah lebih tenang Bu. Syukurlah. Seseorang, tolong ambilkan segelas air untuknya. Apa ibu sudah baik-baik saja? Ya, maaf sudah membuat keributan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Terima kasih atas bantuan kalian anak-anak. Bu Puspa, apa hal terakhir yang ibu ingat sebelum ini? Ada seorang anak perempuan.
rambutnya hitam dan pendek. Dia memakai seragam yang persis seperti seragam Raya. Ya, itu namanya Raya. Dia memintaku untuk membuatkan kembang api. Aku bilang padanya kalau aku sudah tidak melakukan itu lagi. Kemampuanku sudah berkarat dan aku tidak punya bahan-bahan untuk membuatnya. Persis dengan apa yang kulihat saat space dive. Dia terlihat kesal waktu aku menolaknya. Katanya dia mau coba ke Paman Budi. Waduh, jangan tokonya Paman Budi Kurnia Store tadi tutup gara-gara Raya ya guys ya. Lalu aku tidak ingat apa-apa setelahnya. Paman Budi, ayahnya Erik. Kenapa Raya mencari ayahnya Erik? Paman Budi adalah pemilik toko kelontong, benar? Mungkin dia pikir Paman Budi menjualnya. Ngomong-ngomong soal Erik, dia tidak pernah terlihat lagi di sekolah ya. Gawat, gimana bilangnya ya? Ya, mungkin dia bolos sekolah seperti biasa. Aku benar-benar tidak memahami Erik ya Atma. Dia tidak akan pergi kemana-mana tanpa gengnya. Dan terakhir kali kulihat, gengnya ada di sekolah mempersiapkan festival lintang. Dan itu juga aneh tidak sih? Sejak kapan mereka peduli urusan sekolah? Begitulah Bu Puspa, aku senang ibu baik-baik saja. Terima kasih nak. Tadi aku sempat berpikir mungkin ibu harus dirawat di rumah sakit. Mungkin aku bisa menjenguk ibu lagi kapan-kapan. Aku masih berhutang banyak sekali pada ibu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Waduh, ibu tidak mengingatku. Ini aku Lucy. Tidak, lagi begini karena kau terlihat seperti anak baik. Aku jadi tidak enak mengatakannya, tapi kita tidak pernah bertemu. Dulu tidak apa-apa, maafkan aku Bu. Sepertinya Bu Puspa butuh istirahat. Aku akan mengantarnya pulang. Terima kasih. Jangan Lucy juga dihapus lagi identitasnya ya, tapi untuk orangnya nggak hilang. Raya lagi, ini pasti ulahnya. Aku sudah tahu dia itu aneh. Hanya masalah waktu saja sebelum dia melakukan sesuatu seperti ini. Dulu jangan sebut dia aneh, jangan menghakimi orang lain seperti itu. Ayolah Atma, aku tahu kamu ini pacarnya, tapi untuk apa kamu terus membelanya? Saya yang kukenal selalu baik pada semua orang. Aku tidak tahu kenapa dia jadi begini. Pasti ada yang salah. Kita harus menemukannya dan mendengar langsung dari dia. Kamu masih mempercayainya, bahkan setelah semua ini. Entah itu bisa disebut manis atau menyedihkan. Aku hanya mau kamu memberinya kesempatan untuk menjelaskan ini semua. Aku mau memberinya kesempatan, tapi apa yang dia lakukan pada Bu Puspa sudah keterlaluan. Wanita yang malang. Kamu sepertinya sangat peduli pada Bu Puspa. Benar, dia biasa memanggilku Lucy karena aku mengingatkannya pada bunga lili oriental miliknya, tapi dia melupakanku. Kebetulan sekali aku menemukan bunga lili barusan. Iya, bunga lili persis seperti itu. Aduh, kenapa Lucy? Apa ini? Kenapa kamu memberiku bunga? Tadi katamu tidak ada waktu untuk itu. Ayo kita ke toko kelontong sekarang. Oke guys, beberapa misi kita sudah berhasil ya. Pergi ke toko kelontong untuk menemui Paman Budi. Sebelum itu guys, gue mau akhirin game A Space for the Unborn yang part 5 ya. Ini yang part ke-6, sorry guys, ini part ke-6 ya guys ya, karena gameplay kita kurang lebih udah 1 jam ya. Tadi gua kelamaan pas di pipa itu sih guys, bener-bener bingung, gua nggak tahu gimana cara baca teka-tekinya, puzzle-nya. Maaf guys selama di pipa tadi. Oke, sedikit flashback ya, review kita hari ini fokus ke Bu Puspa ya, nyari bukti-bukti buat menyadarkan Bu Puspa. Terus kita dapat misi juga ya tadi buat nyari anjing kesayangan. Terus kita juga kenal lebih dekat sama peramal.
yang kita ketemu di part 1. Terus kita berhasil mempertemukan bapak-bapak pos kamling sama Pak Satpam sekolah ya yang mungkin memang dia anak dan orang tua yang anaknya sendiri bilang bapaknya udah nggak ada ya, mungkin udah ada miskom mungkin dari sejak kecil ya mereka ya. Dan sekarang misi kita akan melanjutkan ke Paman Budi ya, Paman Budi kalau nggak salah namanya, Paman Budi bukan sih ya, Paman Budi, papanya Erik, pemilik toko kelontong Kurnia Store. Dan itu akan kita lanjutkan nanti di part 7 ya guys ya. Gamenya panjang sih ya, ini game buatan Indonesia, mantep banget, story rich-nya mantep banget, panjang dan memanjakan mata, grafiknya pixel, gua suka ya, gua tipikal yang suka game pixel. Ya udah guys, paling gitu aja dulu di part 6. Semoga kalian menikmati gameplay yang gue mainkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau apapun itu yang tidak enak untuk tidak membuat video ini jadi gameplay yang jadi menarik. Thank you yang udah nonton semuanya, thank you yang udah bantu like videonya, thank you yang udah bantu subscribe channel Mapan ZZ. Semoga berkat terbaik kembali lagi ke kalian semua, dan sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi nanti di Space for the Unbound yang part 7 ya guys ya. Bye bye.